Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wada Lilin Herawati, Tambuk A1K12008. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar pendidikan. Baiklah, pada bab pertama saya akan memaparkan materi mengenai pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, seperti fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Manusia akan selalu mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, sekolah, masyarakat. Ketiga tersebut merupakan disebut tripusat pendidikan. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni kreditas, lingkungan proses perkembangan, dan anugerah. Khususnya untuk faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Bab selanjutnya yaitu aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. B. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia yaitu Perguruan Kebangsaan Taman Siswa dan Ruang Pendidikan INS Taman Kayu. Selanjutnya yaitu permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan tanah air kita, dewasa ini. Pertama yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, dan yang kedua bagaimana pendidikan dapat dibekali peserta didik keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjamin dalam kancah kehidupan masyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan, yaitu pemecahan masalah pemerataan pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan, yaitu pemecahan masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan serta masalah relevansi pendidikan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yaitu yang pertama perkembangan iptek dan seni, 2. Laju pertumbuhan penduduk, serta 3. Aspirasi masyarakat, dan 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. D. Permasalahan aktual pendidikan dan perkembangannya. Terbagi menjadi 2 yaitu permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Di permasalahan aktual pendidikan dan 2 yaitu 1. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahannya yaitu masalah kebutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan masalah pendidikan tahun. 2. Upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan pendidikan. Upaya penanggulangan pendidikan itu pendidikan efektif dan pelaksanaan dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan siswa atau yang akan belajar perguruan tinggi, pendidikan atau jabatan dalam jabatan perlu diberi dan serta untuk tahun. Bab selanjutnya yaitu bab 8 tentang sistem pendidikan nasional. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan yang terdiri dari jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. 2. Program dan pengelolaan terdiri dari jenis program serta kurikulum program pendidikan. 3. Faktor penghambat dan
pelaksanaan lokal, terdiri dari dua faktor, yaitu faktor penghambat dan faktor penunjang. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional terbagi menjadi dua, yaitu satu, jenis upaya pembaruan pendidikan, terdiri dari tiga pembaruan, yaitu pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, serta pembaruan pola studi. Dua, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Serta bab terakhir, yaitu pendidikan dan pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan tidak menurut paham data pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik jalanan, jembatan sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, dan B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu segi sasaran pendidikan, segi lingkungan, dua, segi lingkungan pendidikan, tiga, segi jenjang pendidikan, empat, segi bidang kerja atau sektor kehidupan. Pembangunan sistem pendidikan nasional pada bagian ini dikemukakan dua hal, yaitu satu, mengapa sistem pendidikan harus dibangun, dua, wujud pendidikan yang terbagi menjadi beberapa, yaitu hubungan antar aspek filosofis keilmuan, aspek yuridis, aspek struktur, dan aspek kurikulum. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.